Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yujzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama wa taral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Hakul Yakin. Bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan sorobnya, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya, yang malam ini memasuki ayat ke-43 dari surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 43 yang diawali dengan kalimat Alam taro annallaha yuzji sahaba. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan juga keturunan kita, anak cucu kita semoga menjadi orang soleh dan solehah semuanya. Bisafati Rasulullah wa bi barakati mu'allif hada tafsir wa bi siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Silakan perhatikan An-Nur 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ. Yang perlu diperhatikan dalam baca tadi diantaranya ada alam taro. Roknya mohon tidak dipanjangkan, jangan dipanjangkan, jangan dibaca alam taro, karena yang ada di depan ro itu namanya bukan alif tetapi hamzah. Beda istilah dengan alif dengan hamzah. Kalau alif biasanya terkesannya mati, alif mati, tapi kalau yang hidup disebutnya hamzah, maka di atas alif itu ada hamzah. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu ruka. Ada hu, domir hu, dua-duanya diambil dari domir hu atau domir hi yang diawali didahului oleh huruf hidup dan diikuti juga oleh huruf hidup, itu menjadi mad silah. Cuman tergantung ke depannya hurufnya. Kalau bukan alif mad silah qasirah, tapi kalau alif itu menjadi mad silah tawilah. Panjangnya kalau qasirah hanya 2 harokat, kalau tawilah boleh sampai 6 harokat. Summa yaj'aluhu rukaman. Tanwin ketemu Pak, ikhfa'nya ikhfa' ausad. Suara huruf imbuhannya adalah suara huruf M. Rukamang, bukan rukamang, bukan ang, dan juga bukan N. Rukaman, bukan, tapi M. Rukamang fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min barad. Fiha min baradin fayusibu bihi nahi. Terdiri daripada domir hu, domir dhammah atau domir kasrah hi, itu bisa jadi mad silah, tapi tidak domir ha. Ha itu sebenarnya domir, tapi tidak menjadi mad silah kalau dari domir ha. Yang menjadi mad silah itu dari domir hu atau domir hi, dari domir mudzakkar bukan muannas. Wa yusibu bihi man yasha'u wa yusrifuhu an man yasha'. Walaupun di akhir kalimat itu hamzahnya tidak hidup, tidak dihidupkan, tetapi ya-nya tetap dipanjangkan, mad wajibnya tetap dipanjangkan. Kadang-kadang kita di dalam tahlil itu ketika membaca ayat kursi itu ya-nya tidak dipanjangkan. Illa bimasya, begitu aja. Padahal itu harus 6 harokat, wajib. Menurut ilmu tajwid, menurut ulama tajwid itu harus wajib. Ketika tidak dipanjangkan itu dosa. Nah, kadang-kadang kita jamaah lebih takut kepada ulama fikih. Kalau ulama fikih mengatakan itu haram, itu batal, itu tidak boleh, kayaknya takut. Alhamdulillah sih di sisi lain alhamdulillah. Cuman kayaknya kalau menurut ulama tajwid nggak benar, menurut ulama tajwid salah, itu biasa-biasa aja, nggak takut gitu. Yang padahal ulama tajwid juga ulamanya Allah loh, sama posisinya dengan ulama fikih. Jangan dibeda-bedakan, la nufarriqu baina ahadin min rusulih aw min ulama'i.
Jangan dibeda-bedakan. Ulama fikih ulamanya Allah, ulama tajwid juga ulamanya Allah. Gurunya sama-sama Rasul Muhammad SAW. Baik ulama tajwid maupun ulama fikih sama-sama dari Rasulullah. Karena membaca dengan tajwid itu Rasulullah yang mengajarkan. Bahkan Rasul mengatakan, "Ma min qari'in minal Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu." Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an melaknatnya. Kenapa? Bil ghairi tajwidin. Karena bacanya tidak pakai ilmu tajwid. Itu Nabi yang ngomong gitu. Di masyarakat kayaknya kalau salah tajwid ya biasa aja lah. Nggak merasa berdosa, nggak takut. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Ini bacaan kita ya, yadhhabu bil absar. Tapi kalau bacaan orang yang lebih paham dari kita dengan qiraat sab'ahnya atau dengan qiraat asyrahnya, mereka akan membaca yadhhab bil absar. Itu namanya idgham mutamatsilen kabir. Yadhhab masuk ke bil absar. Yuqallibullahu al-laila wan-nahara inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Wallahu, berkali-kali saya ingatkan, waw di patah itu dibaca wa, bukan wo. Wa. Wallahu, bukan wallahu, tapi wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Tanwin kasrah yang ada pada hamzah di akhir bacaan itu tidak ngaruh, disukunkan saja mimma. Tapi seandainya tanwinnya tanwin fathah, ma'an umpamanya, maka akan terjadi mad badal, mad iwad, mohon maaf, akan terjadi mad iwad. Harus dibaca panjang, harus dibaca mad iwad. Wa minhum mim mati ketemu mim, idgham mutamatsilin. Wa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Laqad anzalna ayatin bayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Baik hadirin, sampai disitulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha' wa yasrifuhu an man
يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط mustaqim. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yujzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. دابة من ماء
بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ما يشاء Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. يصرفه عن من يشاء كاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار دابة من ماء ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Istifham li takrir. Kamu sudah melihat kan? Atau lihatlah. Bahasa ini sering dipakai oleh bangsa Indonesia. A, apakah? Lam, tidak. Taro, melihat. Jadi seakan-akan Allah bertanya, istifham. Cuman di istifham ini atau di takdir menetapkan kalian sudah melihat kan? Sebagaimana kalimat ini suka dipakai sama emak-emak. Jam 12 anaknya hilang. Ditanyain sama temennya, di mana si Anu? Anak saya, anak Ma. Ma, anak Ma di lapangan. Datang emaknya ke lapangan bawa sapu. Nunjuk sama anaknya, lu mau pulang enggak? Ini kalimatnya nanya apa nyuruh sebenarnya? Hah? Oh, nanya kok. Lu mau pulang enggak? Hah? Nyuruh apa nanya? Kalau nyuruh pulang, nyuruh. Ini kan nanya, lu mau pulang nggak? Tapi istifham itu, pertanyaan itu artinya menunjukkan lu pulang. Ini bahasa Indonesia hebat, balagoh, masya Allah. Bahkan emak-emak yang ngomong begitu juga mungkin tidak sadar bahwa kata-kata itu mempunyai balagoh. Mempunyai native language yang tinggi, mempunyai kosakata sastra Arab itu. Hebat.
Kalimatnya nanya, lu mau pulang apa enggak? Tapi tujuannya bukan nanya, justru itu nyuruh. Artinya pulanglah nak, gitu. Alam taro, lihatlah oleh kalian, kata Allah. Annallaha yujzi sahaban, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengarak awan. Nah, mengarak. Kalau di bahasa kita mengarak itu konotasinya besar ya. Sebenarnya bukan mengarak. Lihat di tafsirnya, ayasuquhu, menggiring saja sebenarnya, bukan mengarak, menggiring. Birifkin, dengan pelan-pelan, dengan halus. Caranya Allah utus angin untuk menggiring awan kumpul di satu tempat. Bukan mengarak sebenarnya, menggiring. Kemudian suma'yu alifu bainahu, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, yadummu ba'duhu ila ba'din, kumpulkan awan-awan kecil diarah sama angin, kemudian berkumpul menyatu tuh. Faj'alul qit'al mutafariqah qit'atan wahidatan, maka kumpulan-kumpulan yang kecil, bentuk-bentuk yang kecil, gumpalan-gumpalan kecil itu menyatu menjadi gumpalan besar, satu gumpalan wahidah. Hebat ya. Menjadikannya tertindih-tindih, maka kelihatan olehmu, hujan keluar. Setelah itu fataral wadqa yakhruju min khilalihi, maka kalian melihat hujan itu keluar dari antara gumpalan-gumpalan awan itu, khilali. Wa yunazzilu minas sama, dan turunlah hujan. Nah, ini kalimat-kalimat yang mengandung ilmu tinggi juga. Minas sama, asal makna sama itu adalah langit aslinya. Tetapi kalau di sini binasama, hujan itu turun dari langit, itu tidak tepat. Karena hujan itu terbentuk dari gumpalan awan yang disatukan oleh Allah, dibentuklah hujan. Dan kalau kita naik pesawat, awan itu di bawah pesawat yang kita naikin, bukan dari langit. Dan antara pesawat sendiri ke langit itu masih udah nggak kehitung jauhnya. Nggak hitung jauhnya. Tapi Allah berkali-kali mengatakan bahwa hujan itu dari langit. Nah, ini mengandung kalimat majaz mursal, mimba bi'itlaqil mahal wa iradatil hal. Disebut sama langit. Langit itu adanya di bawah, ada di atas? Di atas. Maka hujan itu maksudnya turun dari atas, dari arah langit, bukan dari langitnya. Karena awan itu di bawah pesawat dan langit itu di atas pesawat, masih jauh ke sana. Nah, kalimat-kalimat Al-Qur'an, kalau membahas Al-Quran tidak menggunakan balaghah, tidak menggunakan ilmu matik, apalagi nahwu dan sorobnya hilang, nggak bisa, nggak ketemu. Wa yunazzilu minas sama, diterjemahnya itu hujan keluar dari celah-celah, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es. Jadi nggak ada langit di sini juga, nggak ada langit. Makanya saya sangat menyayangkan kalau modalnya baru Quran terjemah lalu bisa berdalil, debat, disayangkan, sangat disayangkan. Coba artikan. Istaghfiru rabbakum. Surat apa tuh, ayat berapa itu? Banyak-banyaklah baca istighfar kalian kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau kalian banyak istighfar kepada Allah, yursilis sama, maka Allah akan menurunkan langit berarti. Kalau langit diturunkan ke muka bumi, apa yang terjadi? Kiamat. Tapi di situ jelas-jelas yursilis sama, Allah akan menurunkan sama. Tapi yang dimaksud di situ bukan sama langitnya, tetapi hujan. Allah menurunkan rezeki datangnya dari Allah sama, dari arah langit. Itu bukan langitnya yang diturunkan. Seperti kalimat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan makhluk. Jangan dihayalkan, jangan dibayangkan, jangan dikonotasikan bahwa itu punya tangan seperti tangan manusia tapi tangan Allahnya gede gitu. Jangan, bukan itu kata-kata majazi. Penuh balaghah. Maka penafsiran Al-Quran itu tidak bisa lepas itu. Nah, sebenarnya ilmu yang sudah kita pelajari dari SD juga, ini kalau dengan ayat ini tidak sejalan. Ilmu IPA apa ya yang namanya itu? Bahwa hujan itu terbentuk dari awan yang naik dari bawah, kemudian kumpul di atas menjadi hujan gitu ya. Tapi tidak menyebutkan Allahnya di situ, karena bukan ilmu agama kali ya. Tapi ternyata ketika musim hujan sampai 1 bulan 3 bulan, hujan dari pagi sampai sore, ada matahari enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada matahari berarti ada embun naik enggak? Ada awan naik enggak? Tidak ada. Tapi hujan setiap hari. Itu bertentangan dengan fakta dan kenyataan. Terus di musim panas 7 bulan, setiap hari ada panas, matahari panas terik. Setiap hari uap menguap ke atas, kumpul di atas, awan banyak. Tapi enggak hujan-hujan. Ternyata ini Allahu yujzi, Allah yang mengatur semuanya. Itu hanya logika saja. Hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa yunazzilu minas sama'i jibal, dan Allah turunkan dari langit butiran-butiran min jaidah jibal fiha bis sama'i. Ada hujan besar, ada gunung yang kehujanan. Min bardin, ada hujan yang sejuk. Ay ba'di fayusibu bima yasha. Dan Allah kirimkan hujan itu kepada orang dan kelompok yang Allah kehendaki untuk kehujanan, dan juga wa yasrifuhu ammay yasha. Dan Allah memalingkan hujan itu dari orang dan kelompok yang Allah kehendaki untuk tidak kehujanan. Makanya hujan lokal itu jangan aneh. Ya memang Allah mengatur begitu. Allah berkehendak menghujani satu wilayah, tidak menghujani wilayah yang dekatnya, itu nggak aneh. Bahkan seringkali terjadi di tanah pasir hujan, di Muara Baru nggak hujan. Itu jangan aneh, memang aturan Allah begitu. Adapun tujuannya, wallahu a'lam, Allah yang nggak tahu. Semacam pekan kapan itu? Saya di sini sama Bayu tertahan banjir sampai nggak bisa jalan. Berangkat di sono nggak hujan malah. Begitu, memang Allah begitu. Ya kadu sana barakih yadhabu bil absar, yang padahal kilatnya lambat lalatan kilat itu membuat mata kelilipan, membuat mata silot sampai hampir menghilangkan pandangan mata. Nah kemarin itu diajarkan ya bagaimana kalau kita melihat ada kilatan cahaya ya, ada guntur, ada tasbihnya ya, subhanallah yusabbihu bihamdihi wal malaikatu min hifati. Di sini apa di tempat lain saya ngajar itu? Hah? Hah?
Di sini enggak? Saya dapat pesan dari guru sejak dari pesantren. Kalau kamu ngelihat geledek, ngelihat kilat dan lain sebagainya, bacalah tasbih. Subhana ma yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Saya nggak tanya, tapi guru yang menjelaskan fungsinya. Insya Allah kamu tidak akan disambar geledek dimanapun. Geledek itu takut. Kamu nyambermu takut, kena geledek juga takut sama Allah. Yuqallibullahu laila wan nahar, dan Allah yang membulak-balikan, yang menggantikan malam dengan siang. Ada siang, ada malam. Nah, begitu juga kehidupan, ada miskin, ada kaya. Tidak susah bagi Allah membuat kaya si miskin, tidak sulit bagi Allah membuat miskin si kaya. Betul? Fakta itu Allah. Makanya jangan bangga-bangga dengan kekayaan. Masyarakat sekarang itu salahnya memandang orang mulia dan hina itu sayang dari kekayaan. Kalau orang yang kaya yang ngomong, jamaah itu nunduk semua. Kalau orang kaya ngomong, padahal orang kaya ngomong itu nggak berdasarkan ayat, nggak berdasarkan hadis, cuma ngomong aja logika dia apa. Masyarakat nurut semua. Tapi kalau ustadz yang ngomong, ustadz berdasarkan ayat, berdasarkan dalil, berdasarkan hadis, berdasarkan ya tetap aja ngobrol. Padahal kita setiap waktu itu minta kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat. Di tafsirannya, siapa jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat? Itu shiratal anbiya wal mursalin, perjalanan hidup nabi dan para utusan. Saya tanya, perjalanan hidup para nabi itu kaya raya apa enggak gitu? Nyaris tidak ada nabi yang kaya raya. Nabi Muhammad begitu istrinya Khadijah 2/3 Mekah itu sertifikatnya atas nama Khadijah. Ketika Nabi Muhammad berjuang habis sampai wafatnya Nabi Muhammad nggak meninggalkan warisan apapun. Itu cermin bahwa mulia itu bukan karena kaya, bukan. Tapi pandangan masyarakat sekarang itu beda. Makanya ustadz juga berlomba-lomba supaya menjadi kaya. Ada ustadz yang rumahnya 80 M. Dipamerin di mana-mana. Wallahu khalaqa kulli dabbah. Dan Allah juga menciptakan setiap manusia, setiap hewan itu dari air mani. Dari air. Nutfah. Lihat di layar nutfah. Dabah itu hayawan. Walaupun diciptakannya dari sama-sama air nutfah, tapi Allah bagi paminhum mayamshi ala batni. Ada hewan yang berjalan menggunakan perutnya. Seperti ulat, seperti belut, seperti noa dan lain sebagainya. Wa minhum mayamshi ala arrijlaini. Dan ada hewan yang menggunakan dua kakinya. Ayam, bebek, manusia. Kok sebut manusia? Emang manusia bukan dabah? Manusia juga dabah. Cuman beda saja kelasnya. Kalau hewan-hewan yang lain ada yang disebut hayawanul mas, seperti ular hayawanul mas. Hidupnya dengan jalannya. Ada hayawanul muftaris, hidupnya dengan cengkeramannya seperti macan. Ada hayawanun sohal, hidup yang bersuara seperti kuda. Manusia itu hayawan juga, tapi hayawanun natikun, yang pandai berbicara. Karena saking pandai berbicaranya manusia sampai banyak yang bohong. Karena saking pandainya berbicara.
Bahkan wa minhum may yamshi 'ala arba. Ada hewan yang jalan dengan 4 kaki, kambing, sapi, unta dan lain sebagainya. Bahkan Allah membagi-bagi indahnya ciptaan Allah itu. Ada hewan yang hanya dikonsumsi dagingnya, tidak bisa dimanfaatkan tenaganya. Ayam, bebek, kambing. Ada hewan yang hanya dimanfaatkan tenaganya, tidak bisa dimanfaatkan dagingnya. Himar, kuda. Sebagian ulama mengatakan kuda itu haram. Ada sebagian hewan yang bisa dimanfaatkan dagingnya dan juga dimanfaatkan tenaganya. Seperti unta, sapi, kerbau. Itu dagingnya dikonsumsi, tenaganya digunakan. Itu berbagai macam hewan, berbagai macam hewan. Begitu indahnya ciptaan Allah. Inna 'alallah ala kulli qadir. Karena Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Kata Allah, sudah kami turunkan tanda-tanda penjelasan Allah yang sangat konkret. Tetapi kenapa manusia masih banyak yang sesat? Karena Allah membatasi, wallahu yahdi may yasha. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah itu yang diberikan hidayah ila siratal mustaqim. Orang-orang yang tidak dikehendaki Allah tidak akan diberikan hidayah. Jangankan jauh dengan Nabi Muhammad. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan nyebut Abu Thalib loh. Bukan dapat hidayah, malah memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali saya mengajak kepada bapak-bapak hadirin, kita pentingnya mendalami rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah dan bukan keluarga Rasulullah, tapi kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, itulah suguhan ta'lim pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.